Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati kepada Bapak Ahmad Rifai SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia golongan 57 serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh konsumsi coklat yang berlebihan terhadap kesehatan gigi. Bisa di next. Sebelumnya, berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Nurani Ayulukita dengan NIM akhir 1048. Saya Novelia Urrohma dengan NIM akhir 1050. Saya Naya Fikri Ramandita dengan NIM akhir 1072. Saya Mutia Zuhaida dengan NIM akhir 098. Oke, next. Baik, yang pertama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Naya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama kakao dengan nama latin Theobroma kakao. Nah, pada awalnya Indonesia itu menempati urutan ketiga produsen kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Akan tetapi, produksi kakao Indonesia itu mengalami penurunan dan pada tahun 2018, sehingga posisi Indonesia itu bergeser ke posisi ke-6 di dunia. Nah, dari tingginya produksi kakao ini juga berdampak pada kesehatan gigi manusia. Nah, kakao memiliki hubungan yang kompleks dengan karies gigi. Nah, karies gigi sendiri itu merupakan gigi berlubang atau kondisi di mana terjadinya kerusakan pada jaringan keras gigi. Dan akibat proses demineralisasi ini disebabkan oleh asam. Baik, di sini ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, ada bagaimana potensi produksi kakao di Indonesia. Yang kedua, ada apa saja kandungan yang terdapat dalam biji kakao dan olahan kakao berupa coklat. Dan yang ketiga, ada bagaimana pengaruh konsumsi coklat yang berlebihan terhadap karies gigi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu potensi produksi kakao di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu memiliki potensi besar dalam produksi kakao yang didukung oleh kondisi iklim dan tanah yang sangat cocok untuk tanaman kakao. Menurut Ibnu tahun 2022, pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi ketiga dunia dalam hal ekspor kakao setelah Pantai Gading dan Ghana. Curah hujan yang cukup, suhu yang hangat, dan tanah yang subur menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan kakao. Selain itu, luasnya lahan perkebunan yang tersedia itu memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan lahan perkebunan kakao dalam skala besar, menjadikan salah satu produsen kakao utama di dunia. Menurut data BPS 2021 itu, luas area tanaman kakao di Indonesia itu mencapai 1.528 hektar dengan tingkat produksi sebesar 713,4 ton. Kemudian kakao Indonesia itu memiliki kelebihan yaitu yang tidak mudah meleleh menurut Rahmawati dan Hartutistioso tahun 2020. Kakao di Indonesia ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari kakao negara lain. Salah satunya itu profil rasanya itu unik dan juga kompleks. Kakao di Indonesia itu memiliki perpaduan rasa buah-buahan tropis, kacang, dan juga sedikit rasa rempah yang memberikan kedalaman dan karakteristik tersendiri pada produk coklat yang dihasilkan. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai kandungan yang terdapat dalam coklat. Biji kakao merupakan bahan baku utama yang dalam pembuatan produk coklat. Biji kakao merupakan salah satu makanan yang mengandung bahan aktif yang memberikan efek positif bagi tubuh seperti fenol, theobromine, dan fenilalanin. Selain itu, terdapat senyawa volatil seperti pentanol, linalol, dan asam asetat yang berhubungan dengan rasa dan aroma biji kakao. Proses pengolahan dapat memiliki dampak besar pada tingkat polifenol yang dipertahankan dalam biji kakao. Produk turunan kakao sangat beragam, seperti makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik, serta produk lainnya.
coklat merupakan salah satu produk olahan kakao yang banyak digemari masyarakat karena mempunyai cita rasa yang khas. Namun, produk olahan coklat sudah tidak murni lagi kandungan biji kakao, tetapi sudah dicampur dengan gula, susu, dan zat lainnya yang terkandung kontraproduktif dan memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan, menurut Forti et al. 2009. Meskipun coklat memiliki banyak manfaat kesehatan, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Coklat, terutama jenis susu, mengandung gula dan kalori yang tinggi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori, memicu kenaikan berat badan, meningkatkan resiko obesitas, dan dapat meningkatkan resiko gigi berlubang dan masalah kesehatan gigi lainnya. Baik, sebelum untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh konsumsi coklat yang berlebihan terhadap karies gigi. Sebelumnya itu kita mengenal dulu apa itu karies gigi. Karies gigi adalah penyakit pada gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan dimulai dari permukaan gigi dan meluas ke daerah pulpa. Salah satu faktor penyebab terjadinya karies gigi ini adalah saliva atau air ludah. Saliva dapat diukur tingkat keasamannya melalui satuan pH atau power of hydrogen. Nilai normal pH saliva sendiri itu 6,7 sampai 7,4. Nilai pH saliva dapat berubah setelah mengonsumsi makanan. pH saliva yang asam dapat mempercepat proses demineralisasi pada gigi yang dapat menimbulkan proses terjadinya karies gigi. Dan next slide. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa coklat dapat menyebabkan karies gigi? Dan jadi di dalam coklat itu ada kandungan gula dengan jenis sukrosa yang dapat dimetabolisme oleh beberapa bakteri yang nantinya menghasilkan asam pada pH plak, sehingga dapat mendemineralisasi struktur gigi. Nah, struktur gigi itu berawal dari enamel terlebih dahulu. Dari enamel, lalu lama-kelamaan akan mendemineralisasi daerah pulpa. Nah, biasanya kalau udah sampai ke daerah pulpa, itu kasusnya akan lebih berat karena di situ ada sistem saraf. Kemudian larutan gula mengandung sukrosa, begitu juga dengan coklat, terutama coklat dengan kandungan susu atau karamel yang ada di dalamnya. Karena kalau misal coklatnya sudah mengandung kandungan susu atau karamel, maka sukrosa atau gulanya itu semakin banyak. pH awal coklat itu sebenarnya awalnya itu tidak asam, namun proses pengunyahan dari bakteri yang ada di dalam plak memungkinkan terjadinya proses penurunan pH akibat proses fermentasi kandungan sukrosa dalam coklat oleh bakteri plak. Jadi untuk pH awal coklat sendiri ini tuh tidak awalnya itu tidak asam, cuma setelah proses pengunyahan dan karena adanya fermentasi dari kandungan sukrosa tadi itu yang akan mengakibatkan penurunan pH pada plak. Kemudian pH plak yang asam dapat menyebabkan terjadinya demineralisasi gigi. Demineralisasi gigi yang berkepanjangan tanpa diimbangi dengan adanya remineralisasi akan menyebabkan terbentuknya lubang pada gigi atau yang disebut dengan karies gigi. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi coklat secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya karies gigi. Namun, mengonsumsi coklat dalam batas wajar dan tetap memperhatikan kesehatan mulut, seperti menyikat gigi setelah makan coklat, dapat mencegah terjadinya karies gigi. Hal tersebut terjadi karena pH awal coklat sendiri sebenarnya tidaklah asam. Namun, proses pengunyahan dan fermentasi kandungan sukrosa dalam coklat menyebabkan terjadinya proses penurunan pH. pH yang asam dapat menyebabkan terjadinya demineralisasi gigi. Demineralisasi gigi yang berkepanjangan tanpa diimbangi dengan adanya remineralisasi akan menyebabkan terbentuknya lubang gigi. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi coklat olahan secara berlebihan untuk menjaga kesehatan gigi, terutama pada anak-anak yang berusia 3-10 tahun. Dan setelah mengkonsumsi makanan manis seperti coklat, ajak anak untuk menggosok gigi dan melakukan flossing untuk mencegah gigi berlubang. Serta perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsumsi coklat dan perawatan gigi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di kolom komentar. Nanti akan kami replay di sana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.